Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi di antara keduanya. Diciptakan langit tanpa bertiang lagi berbintang, diciptakan gunung luas membentang dan sungai yang berliku-likuan. Salawat bertangkai dengan salam tanpa kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju dengan alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada abang selaku pimpinan pondok pesantren Balbul Ulum, dan yang saya hormati kepada ustaz dan ustazah yang telah mengajari kami dengan penuh kasih sayang, dan yang saya hormati kepada dewan juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih kepada Tengku Protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu demasyarakat pidato yang berjudul Al-Quran adalah Jalan Hidupku. Hadirin yang dirahmati Allah, cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan, meyakini dan meridhai semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, Alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti meyakini pula pembawanya Nabi Muhammad SAW, dan meyakini pula wahyu Allah yaitu Al-Quran. Lantas bagi kita generasi muda penerus perjuangan Islam, apa percaya sudah cukup bagi kita? Nah, kali ini saya akan bahas masalah perlu diketahui bahwa tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh. Keduanya kata Nabi harus berjalan seiring, bagaikan iman ibarat akar pohon dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai dengan penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi buah-buahan di dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan pada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan di dalam surga itu yang serupa di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Dan Nabi juga bersabda yang artinya,
Allah tidak menerima amal soleh tanpa iman. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula diterima iman tanpa amal perbuatan tanpa iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah beriman maka beramal soleh harus berpedoman pada Al-Quran sebagai landasan pertama. Amal atau langkah kita hidup di dunia ini mencakup segala hal, di antaranya adalah pola berfikir, cara bertingkah laku, amalah ibadah baik yang fardukan maupun yang sunnah. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti betul tidak? Tapi melihara yang sunnah ini kadang terlupakan, padahal yang sunnah sebagai penutup apabila ada kekurangan pada ibadah yang fardu. Para kekasih Allah selalu memelihara yang sunnah, dan ia merasa kesunahan itu wajib baginya. Menjadikan Al-Quran menjadi jalan hidup juga. Berarti kita harus mempelajarinya tanpa bosan dan mengamalkannya. Belajar dari kecil hingga yang lahat, dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Dari uraian di atas tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan isinya. Yang kedua, Allah tidak menerima amal perbuatan tanpa iman, dan tidak pula menerima Allah iman tanpa amal perbuatan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.